Hai teman-teman, selamat datang di Kuliah Med, media belajar online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kali ini kita akan membahas part 2 dari anatomi abdomen. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Ya, ini yang pertama kita pelajari yaitu pada pankreas, di mana kita tahu bahwa pankreas ini adalah salah satu organ ekskresi kelenjar ya. Dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kaput, kepala, kolum, leher, korpus atau badan, dan kauda atau ekor. Di mana pada kepala, pankreas memiliki sebuah tonjolan yang bernama processus sinatus. Kemudian pada pankreas, di dalamnya terdapat ductus atau saluran-saluran. Ini yang paling besar adalah ductus pancreaticus atau ductus virsum. Pada beberapa orang terdapat sebuah ductus aksesoris yang bernama ductus pancreaticus accessoris atau ductus santorini. Kemudian ductus ini akan bermuara ke usus duodenum, usus 12 seri. Pada yang ductus pancreaticus atau ductus virsum akan bermuara pada papilla duodeni mayor atau papilla veteri. Sementara ductus pancreaticus accessorius akan berpindah pada papilla duodeni minor. Kemudian pada duodenum terdapat sebuah sphincter pada muara papilla duodeni mayor disebut sphincter Oddi. Kemudian karena ductus pancreaticus ini nanti pada sphincter Oddi ini akan bersama dengan apula dengan ductus coledochus akan membentuk apula hepatopancreatica. Ya, ini untuk gambarnya. Kita tahu pankreas terdiri dari kaput ya, kepala, kemudian kolum, kemudian korpus, kemudian kauda. Kemudian di sini terdapat processus tonjolan bernama processus uncinatus. Kemudian terdapat ductus, ini adalah ductus virsum atau main pancreatic duct yang akan bertemu dengan bile duct ductus coledochus. Nanti akan membentuk hepatopancreatic ampulla. Di sini akan bermuara di papilla vateri yang dikelilingi sebuah sphincter yang bernama sphincter Oddi. Kemudian terdapat juga kadang-kadang ada ductus pancreaticus minor atau ductus pancreaticus accessorius atau ductus santorini tadi akan bermuara pada papilla duodeni minor. Kemudian ini untuk hepar, merupakan organ terbesar dalam tubuh. Hepar ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama kita pantau hepar dari bagian depannya atau fascias diaphragmatica. Fascias yang menghadap diafragma, karena diafragma ini letaknya di atas dan di anterior dari hepar. Nah, di sini kita lihat terdapat beberapa ligamen. Ini ligamen yang membagi antara lobus kanan dan kiri hepar, disebut ligamentum falciformis. Kemudian yang melekat pada diafragma ada ligamentum coronarius. Kemudian pada lanjutan ke bawah dari ligamentum falciformis adalah ligamentum teres hepatis atau round ligament of hepar. Yang ini merupakan sisa-sisa dari vena umbilicalis kiri. Kemudian kita lihat di sini, hepar ini sebenarnya terdiri dari 4 lobus, namun yang kelihatan dari depan ini ada 2 lobus. Yang paling besar adalah lobus yang kanan, sementara di kiri terdapat sebuah lobus kiri. Lobus kiri ini lebih kecil daripada lobus kanan. Ya, hepar terdiri dari 4 lobus. Kita lihat di sini adalah bagian posterior inferior dari hepar, sisi posterior inferior dari hepar. Kita lihat di sini ada 4 lobus, ada dextra, sinistra, ini dextra yang besar, sinistra, kanan kiri. Kemudian lobus quadratus yang berada di antara ini, batasnya adalah gallbladder, kemudian porta hepatis. Kemudian visura ligamentum teres, ini lobus quadratus. Kemudian di sini ada lobus caudatus. Di sini dibatasi ini ya, ada inferior vena cava, kemudian porta hepatis. Kemudian di sini ada visura ligamentum venosum hepatis. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah area yang tidak ditutupi oleh peritoneum, disebut area nuda atau bare area. Nah, kemudian di sini kita lihat ada sebuah celah pada hepar, di mana ini adalah tempat masuknya arteri, vena, dan
arteri vena. Kemudian di sini ada juga ductus choledochus ya. Nah, arterinya ini adalah arteri hepatika, kemudian venanya ini adalah vena porta hepatica. Nah, bagaimana cara membedakan ketiga saluran ini adalah dengan melihat konsistensinya, di mana arteri ini dindingnya lebih kenyal ya, karena dindingnya tebal. Kemudian vena ini seperti garis tipis, dindingnya tipis seperti kertas, karton. Kemudian untuk bile duct, untuk saluran empedu, kita lihat dia dapat ditelusuri sampai gallbladder atau kandung empedu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada vena cava inferior, dia menempel pada bagian posterior hepar. Kemudian di sini ada ligamentum venosum. Nah, ini adalah sistem empedu, sistem biliaris, terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah hepatic duct atau ductus hepaticus, ada kanan dan kiri. Dia akan bersatu menjadi common hepatic duct atau ductus hepaticus communis. Nah, empedu dihasilkan dari hepar, kemudian masuk ke ductus hepaticus kanan dan kiri, kemudian ke common hepatic duct, kemudian dia dapat disimpan pada gallbladder atau vesica vilea. Vesica vilea ini mengandung beberapa bagian. Pertama ini fundus, kemudian corpus atau body, kemudian infundibulum atau Hartmann pouch, kantong Hartmann, kemudian neck atau lehernya, kolum. Nah, di antara saluran empedu ini ya, common hepatic duct dan gallbladder ini disambungkan oleh suatu ductus bernama ductus cysticus. Dia seperti spiral bentukannya. Nah, kemudian di sini kita lihat setelah dari common hepatic duct dan cystic duct ini akan jadi common bile duct atau ductus choledochus. Ductus choledochus ini akan bersatu dengan pancreatic duct atau ductus wirsunghi, akan membentuk hepatopancreatic ampulla, kemudian masuk ke duodenum melalui papilla vateri. Jangan lupa di sini klinis yang penting adalah cholelithiasis atau pembentukan batu dari empedu, dapat terbentuk pada salurannya atau pada kandung empedunya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk arterialisasi suplai darah dari abdomen. Sumber utamanya adalah aorta abdominalis, nanti akan menyalurkan darah melalui beberapa arteri. Aorta abdominalis ini masuk ke abdomen melewati hiatus aorticus setinggi T12. Nah, ini untuk cabang-cabang dari aorta abdominalis. Ada yang namanya 3352. Apa itu 3352? Yang pertama, 3 pertama adalah untuk viscera. Jadi 3 itu untuk viscera, kemudian 5 untuk parietal, dan 2 untuk terminal. Nah, untuk yang viscera ini dibedakan, ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Kemudian untuk parietal, dia berpasangan. Sementara terminal adalah cabang akhir dari aorta abdominalis. Nah, untuk cabang aorta yang 3, yang ke viscera, yang tidak berpasangan, yang pertama yaitu arteria iliaca atau truncus iliacus, dia akan memvaskularisasi dari foregut. Kemudian arteri mesenterica superior, dia akan memvaskularisasi midgut, dan arteri mesenterica inferior akan memvaskularisasi hindgut. Kita lihat di sini ya, ini truncus iliacus ke arah foregut, superior mesenteric artery akan ke arah midgut, kemudian inferior mesenteric artery akan ke arah hindgut. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa cabang lagi yang kita lihat di sini ya. Yang pertama ini ya, truncus iliacus bercabang menjadi beberapa arteri. Di sini yang pertama kita lihat ada left gastric artery atau arteri gastrika sinistra. Kemudian yang kedua adalah splenic artery atau arteri lienalis. Kemudian ada common hepatic artery atau arteri hepatica communis. Arteri hepatica communis ini akan bercabang lagi. Pertama, dia akan menjadi right gastric artery, arteri gastrika dextra, kemudian menjadi arteri hepatica propria, dan menjadi gastroduodenal artery. Nah, arteri hepatica propria ini akan membentuk beberapa cabang. Di sini ada arteri hepatica sinistra dan dextra, serta
arteri sistica. Arteri hepatika distal sinistra akan memvaskularisasi hepar, kemudian arteri sistica akan memvaskularisasi kandung empedu. Kemudian ini untuk gastroduodenal arteri, dia akan bercabang. Ya, kita lihat sini. Yang pertama ada arteri supraduodenalis. Kemudian yang kedua bisa menjadi right gastroomental artery, arteri gastrooomentalis kanan. Kemudian ini ya, kita lihat di sini ada cabang-cabang, yaitu anterior dan inferior pancreatico-duodenal artery. Nah, dia akan beranastomosis dengan cabang dari arteri mesenterica superior. Jadi yang dari anterior pancreatico-duodenal artery ini dari truncus coelicus, sementara yang inferior pancreatico-duodenal artery ini dari arteri mesenterica superior. Nah, selain itu kita lihat juga di sini di belakangnya duodenum ada suatu lewat arteri juga, posterior pancreatico-duodenal artery. Dia nanti juga bermuara ke inferior pancreatico-duodenal artery. Dia membentuk suatu anastomosis. Kemudian ini, lihat ini ya, arteri mesenterica superior. Dia bercabang menjadi beberapa arteri. Ada arteri kolika, kemudian ada arteri appenikular, kemudian ada arteri ileokolika, seperti itu. Nanti cabang-cabang terminalnya akan membentuk arteri marginalis. Nah, selain itu ditunjukkan di sini juga membentuk arteri jejunalalis dan arteri ilealis yang memvaskularisasi usus halus ya, usus kecil. Nah, sementara di sini kita lihat ada arteri mesenterica inferior. Dia juga membentuk arteri kolika, arteri sigmoid, dan arteri rectalis superior. Kemudian untuk 3 cabang viscera yang berpasangan, yang pertama ada arteri suprarenalis media, ini mengarah ke kelenjar suprarenal ya, ukurannya kecil. Kemudian arteri renalis ke arah ginjal, ukurannya besar. Kemudian arteri testicularis atau arteri ovarica, ini tergantung masing-masing gender ya, seks. Ke testicularis laki-laki, ovarica yang perempuan. Nah, untuk nosnya kalau di ginjal kita harus bedain mana vena, mana arteri, mana ureter. Nah, ini kita urutkan aja. Dari depan ini vena, kemudian tengah-tengah ada arteri, kemudian paling posterior adalah ureter. Ini di hilum ginjal. Vena yang paling depan, kemudian ureter paling belakang, tengah-tengahnya ada arteri. Kemudian untuk 5 cabang yang berpasangan parietal, ini yang pertama ada arteri phrenica inferior atau arteri phrenico-abdominalis. Ini phrenic, kata phrenic ini berhubungan dengan diafragma. Contohnya ini ya, arteri phrenica inferior atau nervus phrenicus. Nah, sesuai namanya, maka arteri ini memvaskularisasi diafragma. Kemudian 4 sisanya adalah 4 pasang arteri lumbalis yang memvaskularisasi dinding abdomen. Kemudian untuk 2 cabang terminal aorta, di sini 2 ini adalah yang pertama 2 pasang arteri iliaca communis yang kanan dan kiri, kemudian 1 arteri sacralis media. Nah, ini kita lihat ya, 3 pasang yang tidak berpasangan, ada truncus coelicus, kemudian arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior. Kemudian yang 3 berpasangan di sini ada ini ya, ada suprarenal arteri, ini ya, yang kecil ini 2. Kemudian ada renal arteri yang nomor 4 ya, tadi yang suprarenal nomor 3, ini renal ini nomor 4 sama 10 ini. Kemudian arteri testicularis dan arteri ovarica, ini ya tergantung pada jenis kelaminnya ya, cowok cewek, seperti itu.
Kemudian untuk 5 yang tidak berpasangan, 5 yang berpasangan yang ke arah parietal, di sini ada arteri phrenico-abdominalis, kemudian ini arteri lumbalis ada 4 pasang. Nah, tadi kelupaan, ini yang nomor 6 ini arteri testicularis atau arteri ovarica ya, ini nomor 6 ini. Kemudian cabang terminalnya ada arteri iliaca kanan kiri, iliaca communis kanan kiri. Kemudian arteri sacralis media. Ini yang nomor 8 ini arteri sacralis media. Kemudian untuk sistem drainase vena kita melalui 2 sistem ya, ada sistem sistemik yang melalui vena cava inferior dan sistem porta hepatis. Di mana organ-organ cerna ini aliran venanya akan ke sistem porta hepatis. Nah, ini untuk sistem vena sistemik ya. Yang vena cava inferior ini adalah muaranya dan sumber-sumbernya adalah yang pertama vena hepatica, ada 3 vena besar dan 6 vena kecil. Vena iliaca communis dextra sinistra, vena sacralis media, 4 cabang vena lumbalis, dan vena renalis dextra dan sinistra. Nah, kita lihat di sini untuk vena phrenica inferior, vena suprarenalis, vena spermatica interna atau vena ovarica, yang kiri masuk ke vena renalis kiri. Sementara yang kanan masuk langsung ke vena cava inferior. Nah, ini adalah sistem vena sistemik. Kemudian ini untuk sistem vena porta. Kita lihat di sini dari saluran pencernaan ada inferior mesenteric vein dan splenic vein, splena mesenterica inferior dan vena lenalis akan bergabung. Kemudian akan bergabung lagi dengan vena mesenterica superior membentuk vena porta hepatis yang akan menuju ke liver. Nah, ini adalah saluran-saluran utamanya. Kemudian di sini ada beberapa vena. Ini vena gastrica sinistra masuk langsung ke portal vein. Vena gastroomenthalis kiri ini akan masuk ke dalam vena renalis. Vena gastrica brevis ini juga masuk ke vena renalis. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ada vena-vena dari esofagus ini ya. Nanti dia juga akan nyambung ke portal vein. Lihat vena gastrica sinistra. Nah, kemudian ternyata di antara kedua sistem vena tersebut, vena sistemik dan vena porta, ada beberapa anastomosis, ada 4 tempat. Itu pada gastroesofageal antara vena gastrica sinistra dan vena esofagica. Tadi sudah disebutkan, jika ada hipertensi portal maka akan terjadi varises esofagus. Kemudian pada daerah rektal antara vena rectalis superior dan vena rectalis inferior, jika ada hipertensi portal maka dapat menimbulkan hemoroid. Kemudian vena-vena paraumbilicalis yang akan beranastomosis dengan vena subcutis. Jika terjadi hipertensi portal maka dapat terjadi kaput medusa. Kemudian terdapat juga anastomosis pada retroperitoneum antara vena lenalis dan vena renalis sinistra. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.